Satu. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Ada sukacita, amin. Oke, puji nama Tuhan. Kalau kita boleh kembali di tempat ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyembah Tuhan, kita mau ketemu sama Tuhan, kita mau rasakan hadirat Tuhan, biar Tuhan yang melawat setiap kehidupan kita pada pagi hari ini, amin. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami panggil Engkau baik Tuhan, karena Engkau memang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami panggil Engkau baik Tuhan, karena memang Engkau sungguh berkarya baik dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang sedang kami alami Tuhan, apapun yang sedang kami rasakan Tuhan, tapi pagi hari itu yang mau datang Tuhan kepada Engkau Tuhan, apa adanya kami Tuhan. Kami datang dengan apa adanya kami Tuhan, bawa semua masalah kami, kami membawa semua pergumulan kami, kami bawa semua kesenangan kami, keseruan kami, kami bawa semua kepada Engkau Tuhan. Kami membawa semuanya hanya kepada Engkau Yesus, sebagai Tuhan dalam juru selamat kami, sebagai Tuhan yang pemimpin dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu ketemu sama Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau lebih rindu untuk ketemu dengan kami Tuhan. Pagi hari ini kami buka waktu segala bebas-bebasnya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus berkarya di tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Coba undang kita semua bagi berdiri, kita akan muji Tuhan. Ada sukacita, amin? Yang bersukacita boleh angkat tangannya, beri senyum sampai kiri kanannya, jangan sampai kita murung. BBM boleh naik, solar boleh naik, tapi kita tetap penuh dengan sukacita, amin? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini waktu-waktu Tuhan. Kita akan pujian, tiba saatnya kami berkumpul kembali. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, garisnya suku dan bangsa berdiri di hadapan anak-anak domba, satu suara menyatakan tiba saatnya. Oh, tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan anak-anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba pujian dan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tahtamu Tuhan, berdiri di hadapan anak-anak domba, suara menyatakan keselamatan
kekuatan bagi Allah yang duduk dan bertata, hati naikkan pada anak domba, dan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bersabda, kami pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri kemuliaan. Tuhan Yesus baik, amin. Kepercayaan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Belajar kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita punya, apapun yang kita bisa bawa kepada Tuhan, kita bawa yang terbaik. Puji nama Tuhan. Siapa yang kamu kembali semua untuk duduk? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan Kau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau rindu Tuhan. Kau yang rindu Tuhan. Kau yang rindu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami jarang membuka telinga kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami jarang membuka mata kami Tuhan untuk melihat rencana-Mu dan firman kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama kita boleh nyembah Tuhan sebentar. Kau baik Tuhan. Kau baik. Kau baik. Kau baik. Yesus. Kau yang terbaik Tuhan. Kau yang baik. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan.
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan hadap Mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapak. Yang Tuhan kami Tuhan, yang jadi seperti yang Kau mau Tuhan. Bukan dengan barang Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda, tiada noda dan celah, dan bukan dengan emas dan perak Tuhan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Mezbah-Mu ya Tuhan. Dan jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan hadap Mezbah-Mu ya Tuhan. Dan jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, Yesus, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan hadap Mezbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Coba kita main tanpa musik, kita nyanyi akad pujian ini. Ku telah mati Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Oh, Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, ya Yesus. Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami ada Tuhan sampai hari ini Tuhan, semua karena Engkau Tuhan Yesus. Semua hanya karena Engkau Tuhan Yesus. Semua karena Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami jarang Tuhan buka telinga kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami jarang Tuhan buka mata kami Tuhan untuk melihat apa yang direncanakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan kami sedang menghadapi proses daripada Engkau Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan kami sedang mengalami proses daripada Engkau Tuhan, penempaan pemurnian Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tunduk Tuhan. Ajar kami untuk tunduk Bapa yang baik. Ajar kami untuk tunduk Tuhan, untuk taat dan setia sama Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami, yang lebih dulu setia, yang lebih dulu setia. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami bisa belajar Tuhan Yesus untuk selalu Tuhan taat akan prosesmu Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama kita pejamkan mata kita, gak usah pikirin kiri kanan, gak usah pikirin apa yang menjadi masalah kita saat ini. Fokus sama Tuhan saja, biar Dia yang menjamah kita. Karena kita punya Tuhan yang personal. Kita punya Tuhan yang personal dalam kehidupan kita. Dia datang saat ada orang yang datang untuk minta sama kita. Mau Tuhan, kami 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 mau lebih lagi Tuhan, kami mau Tuhan dibukakan Tuhan rahasia-rahasia, kami mau Tuhan dibukakan Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau terima Tuhan, kami mau terima Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allah yang bagi kakak pujian ini. Kaulah Tuhan, apa adanya Tuhan, kami datang Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku dan untuk selama-lamanya, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin Tuhan. Kesetiaan sungguh terbukti, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku
iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami hidup oleh karena janji-janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, di minggu pagi yang cerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kembali Tuhan kami mau beribadah kepada-Mu. Kami rindu akan firman Tuhan yang menguatkan hati dan roh kami. Kami rindukan kebenaran-Mu yang akan memerdekakan hidup kami, sehingga hidup kami akan senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran pada minggu pagi ini boleh tertanam di tanah hati yang subur, sehingga benih-benih yang kami dengar melalui firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tolak, kami patahkan semua pekerjaan iblis, semua intervensi kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba mencuri kebenaran firman. Kami bersepakat bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan yang tanpa batas bekerja di tengah-tengah kami. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan firman-Mu untuk memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Ya, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema menjadi berkat bagi masyarakat. Ya, temanya menjadi berkat bagi masyarakat. Mari kita lihat ayat yang mungkin tidak asing lagi untuk kita baca, tapi saya percaya bahwa setiap firman yang kita dengar tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Amin. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan ayat yang ke-13. Nanti Bapak Ibu akan membaca ayat yang ke-14 berganti-gantian sampai kita mengakhiri sampai ke ayat 16. Silakan bagi anak-anak boleh mengikuti sekolah minggu di bawah ya, supaya tidak mengganggu yang umum untuk beribadah. Oke? Ya. Oke ya, sudah dapat semuanya dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya baca ayatnya dalam ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Kamu terletak di atas bumi. Tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Kalau kita lihat ayat ini, mungkin ayat ini merupakan ayat yang sangat populer. Ya, kita sudah mengerti mungkin dari sekolah minggu, yang dari sekolah minggu ya, sudah tahu ayat ini bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, berhubungan dengan tema kita tentang berkat menjadi berkat bagi masyarakat, kita akan cari tahu dulu, kita harus mengerti dahulu apa itu berkat. Ya, karena masih banyak orang Kristen yang tidak mengerti soal berkat. Karena seringkali ya banyak orang Kristen menganggap berkat itu hanya sebatas materi. Padahal berulang-ulang saya katakan berkat itu bukan bicara soal materi saja ya, tapi berkat itu adalah hal-hal yang bersifat rohani yang lebih penting daripada sekedar materi atau uang ya. Nah, juga yang
masih banyak dari orang Kristen tidak memahami bahwa kita beribadah ini tujuannya untuk apa? Ya tentunya mungkin salah satunya supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Tetapi saya yakin bahwa ibadah ini bukan sekedar kita datang supaya kita diberkati oleh Tuhan. Karena saya percaya bahwa setiap kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, bukan karena kita baru kita beribadah baru kita diberkati Tuhan. Kalau kita tidak beribadah pada hari Minggu kita tidak diberkati Tuhan. Bukan, tapi bukan berarti pernyataan ini membuat ya sudah kalau Pak Pendeta bilang udah nggak perlu ke gereja karena kita sudah pasti diberkati Tuhan, itu juga pemahaman yang salah. Tapi maksud saya adalah bahwa kita ini sudah diberkati oleh Tuhan, bukan karena kita beribadah. Beribadah itu hanyalah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diberkati Tuhan. Kenapa kita sudah diberkati oleh Tuhan? Karena Tuhan sudah tinggal, Tuhan sudah hidup dalam hidup kita. Amin. Kalau Dia Tuhan pencipta alam semesta tinggal berdiam dalam hidup kita, maka segala berkat, segala anugerah, segala kasih, segala kebaikan Tuhan sudah diberikan bagi setiap kita. Nah, sebagai wujud daripada berkat yang Tuhan sudah berikan, penyertaan yang Tuhan sudah nyatakan, pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka kita beribadah, kita mengucap syukur. Amin. Ya, jadi pemahamannya harus seperti itu, jangan kebalik. Ya, dan saya berharap jemaat mengerti tentang hal ini. Jadi kita beribadah karena Tuhan sudah baik memberkati kita. Amin. Sebagai ucapan syukur kita. Nah, kita akan lihat ayat yang akan jadi pedoman untuk renungan untuk firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, tadi saya katakan bahwa ayat ini kan cukup populer. Nah, tapi kita bicara tadi juga soal berkat. Ya, nah sekarang Bapak Ibu Saudara, saya mau kita melihat ayat tentang garam dunia dan terang dunia. Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Dan Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa kita ini bukan diminta oleh Tuhan untuk harus menjadi garam dunia atau harus menjadi terang dunia. Kenapa ini berbeda dengan apa yang Yesus katakan? Kalau harus menjadi berarti kita mengusahakan supaya kita menjadi garam dunia. Kalau dikatakan kita harus menjadi terang dunia berarti kita mengupayakan supaya kita menjadi terang dunia. Tidak. Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tidak dikatakan kalau kamu harus menjadi garam dunia. Kamulah itu terang. Kamulah itu garam dunia. Jadi pemahaman ini yang harus kita mengerti, bahwa identitas kita, keberadaan kita adalah garam dunia. Identitas kita adalah terang dunia. Bukan apa yang kita upayakan, bukan apa yang kita usahakan menjadikan kita menjadi garam dunia. Bukan. Itu otomatis sudah diberikan. Kitalah garam dunia, kitalah terang dunia. Kenapa kalau kita masih memahami akan kita adalah harus menjadi garam dunia dan harus menjadi terang dunia, maka kita akan berusaha. Padahal enggak. Waktu Roh Kudus hidup dalam diri kita, Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Betul ya? Berarti kalau Yesus tinggal dalam kita sebagai terang dunia, maka hidup kita otomatis adalah terang dunia. Dan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Nah, sekarang kita lihat dulu, apa itu garam dan apa itu terang. Saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak Ibu Saudara. Apa persamaan garam dan terang?
Apa persamaan dari garam dan terang? Kalau garam Ya jangan bilang gini ya, kalau garam bisa dimakan, kalau terang nggak bisa dimakan. Itu jawaban anak kecil gitu ya. orang lain juga pada tahu gitu ya. Tapi apa persamaan? Oh ya, persamaan dulu, sorry, itu persamaan bahwa apa itu garam dan apa itu terang. Ada, nah, biasanya begitu kalau pendeta nanya, pendeta juga jawab sendiri gitu ya. Nanya jawab sendiri daripada jawabannya nggak tahu kemana gitu ya. Ada yang tahu? Wah, silakan apa? Kalau garam asin, kalau terang menerang dunia. Waduh, kalau garam ya jelas ya asin ya pasti. Oke, nah mungkin belum sampai yang saya inginkan gitu ya. Ada yang mau nggak apa-apa satu orang lagi? Silakan. Sama-sama bisa memberi perubahan. Sama-sama bisa memberi perubahan. Itu jawabannya hampir mirip, mendekati. Ya mungkin saya langsung jawab aja. Persamaan daripada garam dan terang, sehingga Yesus memakai istilah ini kepada setiap kita adalah sama-sama memberi pengaruh. Amin. Garam memberi pengaruh pada waktu apa? Pada waktu kita taruhin, bubuin makanan pakai garam, baru rasa dari makanan itu muncul. Betul kan? Kalau nggak pakai garam, mau kita lihat, wih kayaknya nih sayuran ini seger gitu ya. Waduh, ini kelihatannya enak nih. Tapi kalau kita makan, loh kok aneh. Kok nggak ada rasa, hambar, karena nggak pakai garam. Tapi kalau pas waktu pakai garam, rasanya itu muncul. Wih, sedep nih, sayur baru enak, ya kan? Ini apa? Misalnya toge gorengnya, wah enak karena ada garam yang memberikan rasa, mempengaruhi. Kemudian juga terang. Terang itu mempengaruhi, betul kan? Terang tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan. Amin. Kegelapan dikalahkan oleh terang. Misalnya saya masuk dalam sebuah ruangan kamar gelap, ya. Tapi waktu saya nyalakan tombol lampu terang, maka yang gelap itu sirna, hilang. Itulah fungsi daripada kesamaan daripada garam dan terang, memberi pengaruh. Nah sekarang perbedaan. Nah saya tanya lagi, perbedaan antara garam dengan terang. Ya jawaban kayak tadi ya, kayak anak kecil misalnya, kalau garam cuma bisa dimakan, kalau terang nggak bisa dimakan. Nah, bukan itu ya. Perbedaannya saya langsung saja ya. Perbedaannya adalah kalau garam itu nggak kelihatan dalam hal begini. Waktu dia dicampur dengan makanan, garamnya itu nggak kelihatan, betul nggak? Dia menjadi larut dalam makanan yang dimasak. Yang kelihatan hanyalah digoreng, bisa deh kan? Kita pakai garamnya nggak kelihatan, yang ada rasanya mie goreng. Oh ini mie goreng, ini bentuknya dari awal saya udah lihat ini mie goreng, kue tiaw atau apapun. Ya, jadi dia dilarutkan, nggak kelihatan garam itu, tapi dia memberi pengaruh, memberi rasa. Kalau terang adalah dia kelihatan, benar kan? Di mana ada terang, maka akan terlihat. Jadi perbedaannya, kalau garam itu mainnya halus, nggak kelihatan, nggak perlu kelihatan. Kita kan sebagai saksi-saksi Tuhan, ada kalanya kita nggak perlu kelihatan, tapi memberi rasa, memberi pengaruhnya tetap ada. Garam itu waktu dilarutkan, pengaruh rasanya tetap ada karena ada garam. Nah terang itu kelihatan. Di mana ada gelap, maka terang itu berfungsi, betul kan? Kalau kita pasang lilin di tengah banyak lampu, kira-kira berfungsi nggak? Nggak berfungsi, percuma. Tapi waktu di tengah kegelapan kita pasang lilin, baru terang itu berfungsi, memberi pengaruh yang kuat, kelihatan. Ya, jadi di sini kalau kita mau jadi saksi, kita lihat bahwa kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Berarti kita memberi pengaruh, dan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, dalam pelayanan kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya. Nah, kita lihat dulu
sebagai anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, maka hidup kita itu harus punya tujuan atau punya makna, punya arti, ya. Karena kita bisa membawa pengaruh. Pengaruhnya nggak perlu kelihatan atau pengaruhnya kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting pengaruhnya itu, ya, yang menjadi garam dan menjadi terang. Yesus katakan begini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Pertanyaannya kita sering begini, Pak Pendeta, sekarang ini saya belum bisa jadi garam dunia, saya belum bisa jadi terang dunia. Karena kenapa? Itu kayaknya terlalu berat, Pak, terlalu besar. Salah, bukan maksudnya kamu jadi garam dunia berarti terang dunia, berarti kamu harus jadi orang yang berpengaruh, ya kan, jadi presiden misalnya gitu ya. Nggak harus seperti itu. Tapi dunia yang dimaksud di sini adalah apapun bidang pelayanan. Apakah engkau lagi sekolah, lagi kuliah, lagi bekerja, ya, di tengah keluarga, di tengah teman-teman, kamu harus jadi garam bagi duniamu. Amin. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita menjadi garam. Kita menjadi terang. Jadi nggak harus bilang, wah Pak, kalau saya belum jadi presiden, saya belum bisa disebut terang dunia, Pak. Ini pemahaman yang salah. Oke ya. Jadi kita harus mengerti bahwa hidup kita itu bermakna adalah identitas setiap orang yang mengaku imannya kepada Kristus. Jadi hidup kita itu bermakna kalau identitas yang ada dalam Kristus itu dinyatakan melalui hidup kita. Ya. Perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita haruslah nampak dan dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita. Amin. Kita sudah hidup baru dalam Kristus. Kita tidak lagi hidup yang lama. Tadi lagunya kan begitu ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah, jadi perubahan hidup yang kita alami di dalam Tuhan itu harus dapat dilihat oleh orang lain. Amin. Jangan kita malu, jangan kita merasa minder, atau kita sudah jadi Kristen tapi kita lihat ada hal-hal yang gak baik, kita ke bawah arus. Ya, nah sekarang ini kan lagi disorot. Kita sebagai orang Kristen dengan peristiwa yang sedang terjadi, sedang tren di Indonesia sekarang ini kan, kekristenan sedang disorot. Padahal Tuhan sedang katakan bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dimanapun Tuhan menempatkan, di bidang-bidang apapun kamu harus jadi terang. Tapi ada banyak orang Kristen yang masih hidup bukan menjadi garam atau menjadi terang dunia, masih mengikuti kehidupan yang lama. Padahal kita sudah hidup baru dalam Kristus. Kita harus berubah, kita harus mengubah, karena kita memberi pengaruh, bukan kita dipengaruhi. Amin. Garam itu mempengaruhi, terang itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi oleh dunia. Oleh karena iming-iming kekayaan, harta, jabatan, atau apapun, kita akhirnya hidup kompromi dengan dosa. Ini adalah hal yang salah. Ya, Tuhan tidak mau perubahan hidup yang ada dalam diri kita ini tidak kita nampakkan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Padahal kalau melihat itu adalah anugerah berkat Tuhan. Kalau Tuhan menempatkan ada orang-orang Kristen duduk di dalam pemerintahan, ya, duduk dalam bidang-bidang posisi yang strategis, ini sebuah berkat anugerah. Tapi seringkali orang katakan kalau sudah duduk di kursi panas, itu seringkali membuat kita lemah dari hati. Tapi mulai dari hari ini kita sebagai orang Kristen, khususnya mulai dari jemaat GB Alpha Omega, sadari bahwa kamu adalah garam bagi lingkungan. Kamu adalah terang bagi lingkungan di mana kau berada. Ya. Kemudian kita lihat bahwa kita harus menghasilkan buah pertobatan, yaitu hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Tujuan Tuhan memberkati setiap kita adalah bukan supaya kita menikmati berkat itu sendiri. Amin. Kalau cuma sampai berkat itu di kita, itu hidup kita belum bermakna. Hidup kita belum mencapai tujuan Tuhan. Tapi waktu kita diberkati oleh Tuhan dan hidup kita boleh menjadi berkat, itu kita sudah sampai kepada tujuan Tuhan memberkati. Jadi Tuhan
Tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya hidup kita menjadi berkat. Ya, baru setelah kita menjadi berkat, kita juga boleh menjadi berkat bagi masyarakat. Karena Tuhan memanggil kita sebagai orang Kristen untuk menjadi terang di tengah dunia yang sangat gelap ini. Kalau kita lihat situasi di luar, keadaan manusia saat ini sedang banyak yang terpuruk. Situasi ekonomi bangsa-bangsa yang sedang terjadi di Eropa, saya dengar Inggris juga ya, sedang terjadi inflasi yang tinggi. Kalau Indonesia masih bisa bertahan, itu karena anugerah. Tapi saya mau katakan ada banyak orang yang sedang mengalami goncangan. Diperkirakan tahun 2024 rumah sakit dan psikiater katanya laku. Karena kenapa? Nanti mungkin banyak orang yang stres, ya, gangguan jiwa karena kalah dalam pemilu mungkin, atau gagal ekonominya, uangnya, kehilangan banyak uang, banyak orang akan stres. Tapi mulai hari ini, mari anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menetapkan engkau untuk diberkati. Janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan berkata apa? Bahwa keturunanmu, melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Demikian juga Tuhan memberikan pesan itu kepada setiap kita orang Kristen. Melalui hidup, semua bangsa, semua orang di sekitarmu akan diberkati. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Ya. Nah, untuk menjadi berkat dalam konteks ayat di atas, kita harus melakukan hal berikut. Yang pertama adalah hidup menjadi garam dunia. Mari kita lihat ayatnya dalam Matius 5 ayat 13, firman Tuhan berkata begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tadi saya katakan, identitas kita adalah garam dunia. Garam itu kan mengasinkan, betul ya, memberi rasa, ya, terus mengawetkan. Ya, kalau seandainya kita mau supaya makanan ini lebih tahan lama, kita kasih garam supaya lebih awet. Garam juga berguna untuk apa? Disinfektan, betul kan? Kalau ada kotoran, kasih garam aja. Orang Yahudi ini tahu tentang hal itu ya. Kenapa orang Yahudi ini hidupnya sehat-sehat dibandingkan bangsa-bangsa lain pada masanya ya. Mereka mengalami misalnya bara, sakit penyakit, ya, wabah yang melanda bangsa itu. Karena kenapa? Mereka hidupnya tidak bersih, kotor. Nah, bangsa Israel diberikan hikmat sama Tuhan. Jadi kalau zaman dahulu kan belum ada air, apalagi di padang gurun ya. Jadi kalau maaf mereka mau buang air besar, apa yang harus mereka bawa? Mereka harus bawa sekop dan garam. Kenapa? Jadi waktu mau buang air besar, dibikin lubang dulu, kotorannya dibuang di situ, baru dipakein garam. Sebelum ditutup, pakein garam supaya apa? Disinfektan. Mati kotorannya, mati kuman-kuman bakterinya dengan garam. Jadi fungsinya begitu ya. Garam itu untuk mengawetkan dan disinfektan. Bukan untuk ditaburin depan rumah supaya iblis nggak masuk ke rumah. Ya, ini pemahaman yang salah. Saya juga nggak tahu apa hubungannya ya. Hal-hal itu ini kita nggak tahu, budayanya seringkali salah gitu. Ada yang mengatakan kalau seseorang misalnya ya lagi masak, terus waktu kita makan, kita cicipin makanannya, kita bilang begini, waduh, kok kurang garam, kebanyakan garam, ya, keasinan nih, jangan-jangan pengen cepet kawin, gitu. Padahal nggak ada hubungannya antara asin dengan pengen cepet kawin, nggak ada istilah itu, cuman kita yang buat-buat, nggak ada hubungannya. Nah, kalau yang ada hubungannya adalah garam itu mengawetkan, memberi rasa, mengasinkan, dan sebagai disinfektan. Ya, itu fungsi daripada garam. Ya, garam berguna untuk mengawetkan supaya tidak terjadi pembusukan. Di sekitar kita ini ada banyak pembusukan yang sedang terjadi. Ya, nah fungsi kita sebagai garam supaya pembusukan itu tidak
terjadi. Dosa-dosa yang membuat manusia akan mengalami kehidupan yang menderita, itu membuat manusia akhirnya akan mengalami penderitaan yang berat. Tapi dengan adanya kita, maka dosa ya yang menyebabkan mereka akhirnya harus terpuruk, melalui hidup kita mereka menjadi orang yang diberkati. Ya, itulah fungsi kita sebagai anak Tuhan di tengah masyarakat. Nah, saya baca dulu ya. Manfaat garam selain untuk membuat sesuatu yang tawar menjadi ada rasanya, juga sebagai bahan pengawet makanan. Ya, tadi sudah disampaikan, dapat membunuh kuman dan mencegah pembusukan. Artinya, keberadaan kita di tengah-tengah dunia atau masyarakat ini haruslah dapat memberi rasa bagi dunia yang sedang tawar ini. Rasa yang dapat menjadi berkat bagi semua orang. Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang tawar, hidupnya hambar, ya, karena masalah konflik dalam batin mereka, karena masalah disakitin, karena masalah dikecewakan. Maka kita begitu mudah ya menjadi marah, kita begitu mudah kecewa, tersinggung. Nah, ini kan masalah-masalah dalam hati kita. Padahal Tuhan bilang kalau kita punya masalah dalam hati kita, Tuhan nggak bisa memberkati kita. Ya, kalau kita belum bisa mengampuni, maka Tuhan nggak bisa mengampuni kita. Tuhan nggak bisa memberkati kita. Jadi di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Alpha Omega, jangan izinkan hatimu tercemar, terkamiri, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tawar. Ya, orang yang tawar hatinya, akibatnya waktu beribadah tidak pernah lagi merasakan hadirat Tuhan. Karena kenapa? Menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, menyimpan kekesalan. Ibadahnya menjadi ibadah yang sia-sia, percuma. Ya, jadi jangan izinkan ketawaran yang ada dalam dunia ini mempengaruhi hidup kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan harusnya mempengaruhi dunia di mana kita berada, supaya yang tawar itu menjadi menyala-nyala kembali. Ya, karena firman Tuhan, mari kita lihat firman-Nya ya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih ke banyak orang akan menjadi dingin. Atau dalam terjemahan lain dikatakan hambar, tawar. Di sekitar kita nanti di akhir daripada akhir zaman, dan ini sudah terlihat pada masa sekarang ini, banyak orang yang sudah tidak lagi memiliki kasih, karena kasihnya sudah menjadi dingin, sudah cuek, sudah nggak peduli. Benar nggak? Contoh ketidakpedulian masyarakat di zaman sekarang adalah apa? Ada orang yang mau bunuh diri, bukannya ditolong tapi di videokan. Ya, ada yang mau terjun bunuh diri, malah ditantangin, bilang, ayo terjun, biar di ini ya, biar di live, biar dikasih lihat supaya jadi viral. Gue malah senang. Ini bukti daripada sudah kehilangan kasih manusia menjadi dingin. Bagaimana tugas kita sebagai orang Kristen? Kita harus membuat kasih itu semakin dinyatakan. Kita ingat kisah daripada orang Samaria ya. Waktu ada orang yang sedang dipukuli dalam perjalanan ke Yeriko, ya, di tengah jalan dia sudah setengah mati. Kemudian apa yang lewat pertama? Yang pertama yang lewat adalah imam. Waktu lihat itu, apa yang dilakukan oleh imam itu? Dia berlari. Kemudian ada orang Lewi. Ini bicara soal kan orang-orang, ya kalau mau dibilang berarti orang yang beribadah. Dia lihat, dia juga berlari. Tapi ada seorang Samaria. Waktu dia lihat orang itu, dia tolong, dia bawa ke tempat penginapan, dan dia bilang, saya akan bayar pengobatannya. Dan kalau sampai pulang, saya akan tambahkan. Ini saya beri dulu uang sebagai uang apa? Sewa. Iya, uang sewa. Kalau kurang, nanti saya akan tambahkan untuk perawatan dari orang yang sedang setengah mati. Tuhan Yesus mau menggambarkan apa? Tuhan Yesus mau menggambarkan tentang sikap untuk
menolong orang yang sedang menderita. Tidak peduli orang itu orang Yahudi atau orang Samaria. Karena orang Samaria ini gambarannya adalah orang kelas dunia, kelas 2 ya dari lingkungan orang Israel. Karena orang Israel kan menganggap kalau mereka menikah harus dengan sukunya, suku Israel. Jadi kalau orang Samaria ini karena perkawinan campur antara orang Israel dengan suku-suku dari bangsa lain. Jadi dianggap sebagai suku yang nomor 2, kelas 2. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Dia tidak memandang apa suku, apa agama. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Kalau kita menolong, jangan melihat karena dia satu suku, karena dia satu agama dengan kita, karena dia satu misalnya sependeritaan latar belakangnya sama dengan kita. Enggak. Pelajaran daripada orang Samaria itu berbicara soal kasih kita harus kita berikan kepada semua orang. Kalau mau menolong kepada semua yang membutuhkan. Ya orang itu kan sudah setengah mati. Kalau setengah mati nggak ditolong kan, tahu-tahu mati dan kita bertanggung jawab sebenarnya. Tapi orang yang beribadah, orang imam dan orang Lewi, dia tinggalkan. Ya, ini yang tidak boleh dimiliki oleh kita sebagai orang Kristen. Jadi di sini mari kita jangan menjadi orang yang membuat di sekitar kita malah menjadi tawar hati. Ya, bukannya kita menolong orang yang tawar hati supaya dia dikuatkan, malah kita jadi pelakor yang menyebabkan orang jadi tawar hati. Padahal Tuhan berkata bahwa kamu adalah garam. Kalau garam itu tidak lagi menjadi asin, maka apa? Tidak ada gunanya. Yang akan terjadi adalah dibuang dan diinjak orang. Ada orang bertanya gini, Pak, mana ada garam yang nggak asin? Di mana-mana garam pasti asin. Ya, tapi ternyata perkataan Yesus ini luar biasa. Tuhan Yesus ternyata di zamannya Yesus, garam itu ya diambil dari laut mati dan bentuknya itu bongkahan batu gitu ya. Batunya sih seperti batu garam, karena waktu dirasa pasti rasanya asin. Kalau laut mati kan kita tahu ya, itu kadar garam tertinggi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kalau mau melihat mujizat yaitu belum bisa berenang dan bisa berenang, pergilah ke laut mati. Karena disitulah terjadi mujizat. Yang tidak bisa berenang bisa ngapung. Berenang. Karena kenapa? Kadar garamnya sangat tinggi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, waktu bangsa Israel pada masa itu, ya, dia ambil garam dari laut mati. Setelah itu ternyata karena itu adalah merupakan batu, jadi campuran, seluruhnya bukan garam. Ada campuran beberapa mineral, ya. Ada kotoran-kotorannya. Jadi kalau misalnya mereka mau memasak dengan garam ini, batu itu kalau sudah garamnya itu sudah habis, maka batu itu sudah tidak lagi memiliki rasa garam, tidak ada garamnya lagi. Kalau sudah tidak ada rasa garam berarti tinggal dibuang dan diinjak orang. Itu di zaman Yesus. Kalau zaman sekarang kan garamnya kan berbeda ya. Semuanya kan kalau sudah namanya garam pasti asin, nggak mungkin nggak asin, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai garam sudah tidak asin lagi, maka udah nggak ada gunanya. Kita akan diinjak oleh orang. Makanya kalau kita sebagai orang Kristen tidak jadi garam di lingkungan kita, apa yang terjadi? Kita akan dihina, kita akan diinjak, kita akan dipermalukan. Karena kenapa? Identitas kita sebagai garam itu hilang. Saya mau katakan terjemahan dalam bahasa aslinya kata hambar itu bisa diartikan menjadi bodoh. Kenapa menjadi bodoh? Karena kalau kita adalah garam, fungsinya adalah mengasinkan. Kalau kita nggak mengasinkan, sebenarnya kita bukan garam. Karena garam pasti asin, ya. Nah, itu contoh. Jadi di sini kita lihat bahwa keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat haruslah memberi rasa, ya, supaya yang hambar ini
dipenuhi dengan kasih. Ya, kasih yang mula-mula daripada Tuhan. Oke, itu yang pertama, fungsi daripada garam. Nah, yang kedua kita lihat. Yang kedua, hidup menjadi terang dunia. Matius 5 ayat 14 berkata begini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, nah kita lihat dulu ya. Yesus adalah sumber cahaya. Amin. Menjadi terang dunia. Kan Yesus berkata, aku adalah terang dunia dan kamu adalah terang dunia juga. Ya. Berarti kita merepresentasikan sikap hidup yang mengikuti teladan Yesus. Orang Kristen tidak seharusnya menarik diri dari dunia ini. Betul? Jangan kita bersembunyi. Sebagai orang Kristen kita lihat, udahlah, itu udah gak bener. Kita ada di lingkungan ini, ya udah biarin aja yang gak bener. Kita narik diri aja. Enggak. Seharusnya kita memberi pengaruh. Karena saya katakan tadi, lilin itu berfungsi bukan di tempat yang terang. Di gereja ini semuanya terang, ya kan? Kalau kumpul semua di gereja terang beneran kita. Tapi pengaruh kita akan maksimal waktu kita ada dalam kegelapan. Disitulah ada orang yang sakit sedang dalam kegelapan, kita doakan sembuh. Disitulah kita berfungsi. Ya, kemudian ya, bukan menarik diri dari dunia ini atau juga menyembunyikan terangnya di bawah gantang, karena dunia sedang dilanda kegelapan dan memerlukan terang. Ya, terang Kristus harus bersinar melalui kehidupan kita. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik menyalakan sebuah lilin daripada mengutuki kegelapan. Artinya apa? Daripada kita cuman kesel, ya, kita cuman mengutuki, wah ini hidup nggak bener, ini lingkungan ini gelap. Lebih baik kita nyalakan lilin daripada kita gelap-gelapan gitu ya. Terus kita marah-marah, kita bilang, mana ini nggak ada terang gitu. Kita adalah terang. Ya, maka itulah fungsi kita sebagai terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyadari bahwa diri kita adalah terang, gambarannya begini ya. Terang itu kan memberi pengaruh. Pengaruh apa yang kita bisa buat? Pengaruh tentang nilai-nilai moral. Amin. Nilai-nilai hidup sebagai orang Kristen. Di tengah dunia yang begitu gelap, firman Tuhan berkata, terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan telah turun atasmu. Berarti apa? Di tengah dunia yang gelap kita menerapkan nilai-nilai moral yang benar. Di tengah banyak ketidakjujuran, kita hidup dalam integritas. Di tengah orang yang banyak selingkuh, ya kan, berzina, maka apa yang harus kita lakukan? Kita mengajarkan, membawa terang Tuhan tentang hidup dalam takut akan Tuhan. Kita menjelaskan kepada orang-orang bahwa hidup kita itu harus setia, ya kan? Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan. Ya, di tengah banyak terjadi hal-hal yang jahat, ya, pencurian, pembunuhan atau hal apapun, maka kita membawa kasih Tuhan. Kita menolong orang yang menderita. Ya, kita nggak perlu seperti tadi saya katakan tadi, kita mungkin nggak perlu kelihatan. Tapi ada waktunya kita perlu kelihatan untuk menyatakan terang itu. Kita berani menantang ketidakbenaran. Kita menyatakan iman kita berarti kan harus menyatakan kebenaran ya. Di tengah lingkungan orang-orang semuanya berbuat jahat, kita berani menyatakan kebenaran. Ya, ini yang diperlukan bagi kita untuk membawa terang Kristus dimanapun kita berada. Ya. Oke, mari kita lihat, mungkin ada ayatnya ya. Saya lihat dulu. Ya, nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membawa terang Tuhan itu ada di sekitar kita? Salah satunya, tindakan yang kita bisa buat. Salah satunya adalah doa. Coba kita lihat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ini perintah Tuhan kepada setiap kita. Firman Tuhan berkata begini dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, saya akan bacakan ayat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota
kemana kamu aku buang. Ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa di mana Tuhan menempatkan kita, kota di mana kita tinggal, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kota itu dan berdoa. Kalau kita mungkin belum bisa melakukan pelayanan misalnya untuk memberkati masyarakat dengan memberikan makanan kepada orang-orang miskin, ya kita bisa lakukan hal yang sederhana, yaitu apa? Berdoa. Karena firman Tuhan berkata bahwa kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Amin. Kita bersyukur ada banyak doa-doa yang dinaikkan di Indonesia. Ya, saya yakin itulah yang membuat Indonesia diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Ya, karena kita percaya Mazmur 91 kita ucapkan banyak gereja, bahkan ada saya ikuti ya namanya EPT ya, itu sebuah menara doa yang diadakan 24 jam tapi lewat Zoom, lewat online. Nah, setiap hari, setiap jam diucapkan Mazmur 91 untuk Indonesia. Jadi doa-doa itu meluputkan kita, bangsa kita ini dari malapetaka, dari wabah, dari perang ya. Coba bayangkan kalau kita ngalamin seperti Ukraina. Kan ya? Diperkirakan ada 24 gereja hilang di Ukraina. Karena kenapa? Perang. Ya. Jadi sangat menderita waktu mengalami perang. Dan kalau kita bisa berdoa untuk Indonesia, itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Karena firman Tuhan katakan, berdoalah untuk kesejahteraan kota. Kalau Indonesia masih terus ada, bisa berjalan, ekonominya bisa berjalan, saya yakin karena doa-doa dari setiap kita orang percaya. Jadi mari sempatkan waktu setiap hari 1 menit aja. Minimal 1 menit, coba bayangkan. Berdoa 1 menit, kalau orang yang berdoanya belum bisa, udah panjang tuh ya. Tapi saya minta itu minimal. Berdoa khusus untuk Indonesia. Berdoanya mudah aja, Tuhan aku berkati Indonesia. Biar shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas itu Indonesia. Ekonomi Indonesia meningkat. Gereja-gereja di Indonesia bangkit. Kami berdoa semua kejahatan di Indonesia dihalau Tuhan. 1 menit aja buat Indonesia. Berarti kita sudah melakukan bagian kita untuk menjadi berkat bagi kota, bagi masyarakat. Ya, ditambah kalau ada kegerakan dari hati kita untuk membantu orang-orang miskin di sekitar kita, kita bisa lakukan apa saja untuk menjadikan kita sebagai terang, membawa pengaruh yang baik bagi dunia. Nah, puji Tuhan, saya selain di dalam kepengurusan Perwil sebagai bidang doa, ya gambarannya kan kalau saya sudah melakukan berarti jemaat di sini sudah mewakili gereja, ya mewakili gereja Tuhan di tempat ini untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Mari jemaat Tuhan juga ambil bagian untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Karena kenapa? Karena upah kita di sorga diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Saya bayangkan begini, kan firman Tuhan katakan begini, bahwa satu kota, satu bangsa itu ada cawan doanya. Cawan doa itu harus penuh. Kalau kota itu cawan doanya tidak penuh, cawan doa itu diisi oleh doa-doa orang percaya atas kota itu. Kalau cawan doanya nggak penuh, maka yang akan dialami oleh kota itu adalah murka Tuhan. Ya, kebinasaan. Tuhan hancurkan karena kenapa? Kota itu sudah penuh dengan kekejian. Dosanya itu sudah naik sampai ke langit. Firman Tuhan katakan begitu. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kita berdoa supaya cawan doa untuk kota, untuk bangsa, untuk wilayah kita itu menjadi penuh. Kalau sudah penuh, maka apa yang Tuhan berikan? Belas kasihan. Tuhan curahkan anugerah, Tuhan curahkan berkat Tuhan atas kota wilayah di mana kita tinggal. Jadi disinilah fungsi kita sebagai orang Kristen. Kita nggak cuma bersyukur menantikan kematian kita karena nanti kita akan masuk surga. Ya, itu sudah pasti.
Tapi apa fungsi kita? Apa makna hidup kita? Padahal Tuhan sudah menetapkan kita, kamulah terang, kamulah garam itu. Tanpa garam dunia ini akan mengalami pembusukan. Tanpa terang ini kegelapan akan semakin gelap menutupi bangsa-bangsa. Dan Tuhan memilih kita selain diselamatkan untuk berfungsi, berpengaruh, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sadari dirimu itu penting. Sadari kau punya fungsi yang luar biasa sebagai garam dan terang. Oke, yang terakhir. Yang terakhir dikatakan hidup yang bercahaya. Matius 5 ayat 16 berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, hidup yang bercahaya adalah umat Kristen harus mampu menjadi pembimbing. Amin. Dan menuntun orang lain yang tersesat dan memberikan penghargaan, nasihat serta motivasi bagi sesama. Ya. Ada banyak orang di sekitar kita yang merasa dirinya tidak berharga, penuh kebencian, ngalamin stres. Disinilah peran orang Kristen hadir untuk memberikan kesadaran bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Saya katakan, saya pernah sampaikan bahwa kebutuhan manusia, kebutuhan jiwa daripada manusia adalah yang pertama dihargai, kedua dikasihi, terus yang ketiga diperhatikan. Jadi setiap kita butuh dihargai. Makanya saya pernah sampaikan, ya jangan pelitlah untuk memuji, ya jangan pelit. Kalau anak kita pinter, kita bolehlah kita bilang, nah kamu pinter ya, terus ya rajin belajar supaya kamu jadi sukses di masa depan. Ya, karena manusia itu butuh dihargai, butuh pujian. Ya, kalau kita sudah nggak dihargai, kita pasti akan merasa saya ini nggak ada apa-apanya. Buat apa saya hidup? Karena hidup saya bukannya dihargai oleh orang, maka orang mengatakan bahwa saya ini troublemaker. Ya, di mana saya ada orang benci sama saya. Padahal Tuhan menghargai setiap kita. Setiap kita punya nilai yang penting di hadapan Tuhan. Karena untuk jadi diri kita, ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat ya, untuk waktu kita lahir, ini pilihannya dari jutaan sel, benar ya? Jutaan sel mati hanya untuk satu kita dilahirkan di bumi. Berarti begitu berharganya, begitu pentingnya kita di hadapan Tuhan. Jangan menganggap diri kita tidak berharga. Tapi di luar sana ada begitu banyak orang yang merasa tidak dihargai. Dianggap bilang, wah kamu ini anak setan ya kan? Kalau anak setan bapaknya bapak setan. Kita sering ngomong seperti itu, padahal Tuhan mengatakan bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita bercahaya di tengah kegelapan. Ya, di dalam Daniel pasal yang ke-12, mari kita lihat Daniel 12 ayat yang ke-5 berkata begini. Oke, 12 ayat 3, bukan ayat 5 ya. Daniel 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tadi saya katakan bahwa kalau hambar itu kan menjadi bodoh gitu ya, tawar itu menjadi bodoh. Terus mengenai terang, kalau terang itu kan ditaruhnya di mana? Di atas kaki dia, betul ya? Kan firman Tuhan katakan bahwa kota ya, kalau sekalipun dia di atas bukit, maka terangnya itu akan kelihatan bahwa kota itu membawa terang gitu ya. Kelihatan, ditaruh di tempat yang paling atas supaya kelihatan. Itu fungsinya terang. Nah, demikian juga
firman Tuhan katakan begini ya, di dalam katakan bahwa kalau terang itu ditaruh di bawah gantang, maka nggak akan berfungsi terang. Gantang itu apa sih? Gantang itu adalah tempayan. Jadi terang itu harus ditaruh di kaki dia, maksudnya di tempat dia bisa menyala kelihatan. Jangan di bawah gantang. Di bawah gantang itu tempayan. Jadi ditutupin terang itu. Kalau misalnya lampu nih kita tutupin dengan tempayan, maka apa yang terjadi? Gelap. Percuma terang itu kalau ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempayan. Tapi terang itu harus taruh di atas kaki dia. Jadi membawa pengaruh gitu ya. Nah, kalau kita melakukan hal itu, yaitu terang itu di bawah gantang, kita menjadi bodoh. Benar nggak? Untuk apa kita menyalakan lilin atau kita membawa terang, tapi kita tutupin, diselubungi dengan tempayan? Tidak berguna terang itu. Amin. Nah, demikian juga kita, firman Tuhan, terang itu harus bercahaya, harus bersinar di tengah kita. Nah, hidup percaya adalah umat Kristen harus mampu menjadi pembimbing tadi ya. Di dalam Daniel 12 ayat 5, orang-orang yang bijaksana ini akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ini Daniel melihat sebuah penglihatan di masa depan, bahwa dia akan melihat ada tampil orang-orang yang bijaksana yang akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, yaitu orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi destiny kita adalah bintang-bintang, bintang-bintang yang bercahaya. Jadi sekalipun kamu gak lulus American Idol, ya, gak lulus karena suaranya gak bagus gitu ya, tapi kamu adalah bintang-bintangnya Tuhan. Dan bintang-bintang itu harus bersinar. Amin. Kalau bintang gak bersinar, percuma. Bukan jadi bintang, tapi hanya sebagai orang yang ya dikenal aja. Tapi destiny kita adalah bintang-bintangnya Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, hidup yang bercahaya. Jadi orang-orang bijaksana ini sama seperti yang Yesus katakan, perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kenapa 5 gadis itu disebut 5 gadis bodoh? Karena dia apa? Dia membawa pelita, tapi pada akhirnya setelah dia menunggu pengantin itu tidak datang-datang, pelitanya itu padam. Karena kenapa? Tidak membawa persediaan minyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat zaman dahulu pelitanya itu kecil. Nah, kalau pelitanya kecil, semestinya adalah bijaksana kalau orang itu membawa apa? Persediaan minyak, cadangan. Karena zaman dahulu pengantinan itu kadang-kadang gak tepat waktu. Karena kan belum tamisan-tamisannya, belum dia kan nyanyi-nyanyinya lagi sukacita gitu ya. Jadi yang pengantin ini untuk menyambut penerima tamu ini untuk menyambut pengantin datang itu bisa sampai tengah malam baru datang pengantin. Nah, sebagai tugas dari penerima tamu itu harus membawa pelita, dan pelitanya itu harus tetap menyala. Tapi orang yang bodoh tidak mempersiapkan pelitanya itu tetap menyala. Jadi pengertian bodoh menjadi bodoh itu sama seperti orang yang menutupi terang dengan tempayan. Itu berarti kita sama seperti orang yang bodoh. Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Amin. Ya, yang akan menuntun banyak orang kepada kegelapan. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, lakukan 3 hal ini untuk menjadikan kita berkat bagi masyarakat. Ya, kalau ada misalnya kegiatan-kegiatan sosial, mari ambil bagian untuk memberkati masyarakat, karena untuk itulah kita dipanggil. Ya, tapi nggak cuma sampai di situ terang kita itu bercahaya. Ya, karena firman Tuhan berkata begini. Ini yang harus kita pahami sedikit ya. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan begini ya. Demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi orang harus melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Tapi tak sampai di situ. Apa yang dikatakan dalam ayat selanjutnya? Dikatakan apa? Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan dan orang lain melihat kebaikan kita, ya, itu tujuannya bukan membuat kita bermegah, bukan membuat kita bilang, wah, saya nih hebat. Kalau nggak ada saya, semua nggak bisa, ya kan? Bukan. Tapi apa? Biarlah setelah kita berbuat baik, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Ya, bukan karena kita, tapi inilah bercahaya menjadi bijaksana karena kita membawa mereka kepada Kristus. Bukan karena hebat kita bisa memberitakan Injil, tapi semua karena anugerah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang kami dengar. Engkau memanggil kami bukan sekedar supaya kami diberkati, tapi Engkau juga memanggil kami untuk kami boleh menjadi berkat di tengah masyarakat, di tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan, tolong setiap kami menyadari akan identitas kami sebagai garam dunia dan sebagai terang dunia, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh, yang tidak menyadari akan identitas kami yang sesungguhnya. Tuhan, buat kami bersinar, bercahaya seperti bintang-bintang yang bercahaya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, jangan izinkan, jangan biarkan Tuhan garam itu menjadi hambar. Jangan izinkan dan biarkan Tuhan terang itu ditutupi Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang bodoh Tuhan. Tapi biarlah kami boleh mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan dalam hidup kami akan terus membawa pengaruh-pengaruh yang baik. Kami akan menegakkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di tengah dunia yang sudah semakin gelap ini. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, melalui doa-doa yang kami naikkan bagi bangsa dan negeri kami percaya semuanya tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan sebagai upah di sorga bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menjelaskan, Roh Kudus yang terus mengajarkan kepada kami kebenaran-kebenaran ini Tuhan, sehingga kami bukan sekedar tahu dan mengerti akan firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Sebab berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tetapi menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Aba teraikan firman-Mu dalam setiap hati, dalam setiap pikiran, dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh bermakna, memiliki tujuan, dan berbuah-buah lebat bagi kerajaan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali untuk duduk. Puji nama Tuhan. Saya diberkati, amin. Siap menjadi garam dan terang? Masih lesu. Siap menjadi garam dan terang? Haleluya. Kalau jadi garam dan terang itu harus semangat dong ya. Karena kita harus beri pengaruh yang baik. Baca, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau ingatkan kembali kami Tuhan untuk bisa menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sebelum kami menjalan Tuhan untuk jadi garam dan terang-Mu Tuhan, Engkau yang tuntun kami Tuhan Yesus, Engkau yang melengkapi kami Tuhan. Karena kami masih banyak kekurangan Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan Allah yang ajaib dalam kehidupan kami, menjadi gembala dalam kehidupan kami yang terus tuntun kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi garam dan terang kami Tuhan. Terang-Mu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami memberi persembahan kami Tuhan. Biar Tuhan kau berkati Tuhan setiap kami memberi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuatan, kemuliaan bagi
serahkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Di nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati persembahan kita semua. Biar segala kemuliaan sebagai Tuhan Yesus. Coba saja kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk bagi berdiri. Terima kasih Bapak yang baik. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah, sekarang ku menyembah-Mu. Tuhan yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Agar indah, Agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. inilah kerinduan kami Tuhan. Kami boleh bejana, menjadi bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Bejana yang indah karena hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh hidup kami persembahkan di hadirat-Mu dan di penghujung daripada ibadah minggu pagi ini Tuhan. Kami bawa seluruh pergumulan daripada jemaat Tuhan. Kami persembahkan di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Sebab kami tahu di dalam tahta kasih karunia ada anugerah, ada belas kasihan Tuhan, ada rahmat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami di hadirat Tuhan. Engkau yang mengerti dan Engkau yang mengenal seluruh kehidupan kami. Jika jemaat saat ini ada yang sakit Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui online, melalui live streaming Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau adalah Tuhan penyembuh kami. Engkau adalah Jehovah Rabbah. Saat ini kami berdoa Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, kuasa kesembuhan Tuhan, mujizat Tuhan diturunkan bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kami terima, kami percaya Tuhan, apapun yang sudah Engkau perbuat melalui perbuatan-Mu yang ajaib di atas kayu salib bagi kami, kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit kami apapun beratnya Tuhan, Engkau sudah menebusnya Tuhan. Engkau mampu menyembuhkannya bagi setiap kami. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sebab Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Kami juga bawa setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, baik masalah ekonomi, masalah keuangan,
masalah hal-hal yang sedang dialami, pergumulan-pergumulan yang berat Tuhan. Kami berdoa Tuhan melepaskan, Tuhan bebaskan, Tuhan merdekakan setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah pertolongan yang daripada Tuhan nyatakan. Sebab kami percaya Engkau adalah Tuhan yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib di sepanjang kehidupan kami. Kami senantiasa boleh berkata Ebenezer Tuhan, bahwa sampai di sini Engkau telah menolong kami, dan Engkau akan terus menolong kami dan menyertai di sepanjang kehidupan kami. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan dan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu yang berlimpah. Kami terima di sepanjang kehidupan kami. Bagi jemaat Tuhan yang sedang sekolah, sedang kuliah, Tuhan senantiasa berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan sekolah kuliah dengan baik Tuhan. Bahkan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan yang layak. Karena anak-anak Tuhan janji Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati, bahkan naik menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Apa saja yang kami perbuat dengan tangan kami, Tuhan menyertai dan memberkati, bahkan membuatnya berhasil senantiasa. Terima kasih Bapa. Semua janji-janji Tuhan digenapi atas hidup kami. Kami bawa bangsa dan negeri kami Indonesia. Tuhan berkati akan bangsa ini. Tuhan berkati akan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berikan setiap pemerintahan kami takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil akan membawa kesejahteraan bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh diluputkan dari segala musibah, dari segala malapetaka, dari segala wabah, dari segala sakit penyakit Tuhan. Tuhan bebaskan dan lepaskan bangsa ini. Sebab kami akan senantiasa berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Biar kuasa darah Yesus menghancurkan segala pekerjaan iblis, segala hal yang jahat atas bangsa ini kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya lepaskan berkat, kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan pertobatan, kami lepaskan hal-hal yang baik atas bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini akan mengalami sebuah kebangkitan, kebangunan rohani. Sama seperti slogan untuk tahun ini, di 77 tahun bangsa ini merdeka, supaya bangsa ini Bapak pulih lebih cepat Tuhan, dan juga boleh semakin bangkit dan kuat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biar segala hal yang baik, segala hal yang dahsyat Tuhan, segala hal yang mulia dan kudus Tuhan curahkan atas negeri kami dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan di penghujung daripada ibadah kami Tuhan, kami yang sudah beribadah, bahkan kami yang sudah menaikkan ucapan syukur kami melalui pemberian-pemberian, Tuhan berkati Tuhan. Sesuai janji Tuhan, Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami akan menutup ibadah ini, mari jemaat Tuhan angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Dia akan menepati janjinya. Waktu kita mengharapkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar atas hidupmu, maka Dia setia pada saat Dia melihat apakah ada iman dalam hati kita. Mari kita terima berkat. Biarlah kasih karunia daripada Bapa Surgawi, kasih setia, rahmat, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus yang akan membawa setiap kita kepada seluruh kebenaran, menjadikan kita sebagai saksi-saksi Tuhan, menjadi terang dan garam bagi dunia. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita, kita tetap hidup diberkati Tuhan. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai, dijemput oleh Tuhan dengan malaikat-malaikatnya, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.